Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di kelas DDM2. Nah, setelah UTS, materi kita sudah berganti. Jadi yang sebelum UTS kita pure terkait pembuktian gitu ya, teknik-teknik pembuktian. Nah, sekarang kita ke relasi. Nanti setelah relasi kita ada fungsi. Jadi harusnya sih lebih mudah dari sebelum UTS materinya. Oke, jadi sebagai pengantarnya di sini, misalkan kita punya himpunan semestanya itu suatu keluarga. Nah, suatu keluarga itu kan ada orang tua, ayah, ibu, anak, kemudian kakek, nenek, ya ini standarnya lah. Nah, di antara anggota-anggota tadi terjadi hubungan. Di sini ada mencintai, kemudian ada lebih tua dari, kemudian ada tinggal satu rumah. Nah, hubungan-hubungan tersebut itu dinamakan relasi, ya namanya relasi hubungan gitu kan. Nah, relasi antar anggota keluarga. Nah, kalau secara matematisnya, secara dalam matematikanya, di sini ada beberapa relasi. Jadi di sini ada relasi lebih dari, di sini ada relasi membagi, ini tidak sama dengan, ini kurang dari atau sama dengan, di sini ekivalen modulo, ini subhimpunan, himpunan bagian. Di sini minimal elemen himpunan bilangan bulat. Yang di sini bukan elemen atau bukan anggota himpunan bilangan bulat. Jadi ini semuanya termasuk relasi. Jadi relasi itu ya ini yang penghubungnya ini ya. Kalau yang 7XY ini objeknya. Kalau di kasus ini tadi anggota tadi. Jadi kita punya suatu himpunan. Nah, himpunan tadi ada anggotanya. Nah, antara anggota tadi ada suatu relasi di sana. Nah, pengertian resminya, kok resmi apa sih istilahnya? Ya, pengertiannya relasi itu, jadi kita punya dua himpunan di sini, himpunan A dan himpunan B. Nah, relasi R dari himpunan A ke himpunan B, hati-hati di sini, bisa saja nanti dari dari himpunan B ke himpunan A itu bisa berbeda relasinya. Jadi harus diperhatikan di sini. Nah, relasi R dari himpunan A ke himpunan B itu didefinisikan sebagai subset atau himpunan bagian dari hasil kali kartesian himpunan A dan B. Masih ingat ini elemennya bagaimana? Anggotanya seperti apa kalau kita menuliskan? A cross B sama dengan apa nih? Di DDM1 kita sudah belajar dari kartesian, elemennya seperti apa nih? A, B. Pasangannya berupa? Yang keras. A, B. A, B. Artinya apa A, B itu kalau ngomongnya? Pasangan terurut A dan B. Di mana di sini A-nya siapa nih? A-nya ini siapa? Bagian dari himpunan A. Bukan bagian, tapi apa? A itu? Anggota dari Anggota. Jadi A itu elemen A dan B elemen B gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya B cross A, ya berarti kita punya pasangan terurut misalkan X, Y. X-nya itu anggota B, Y-nya anggota A.
Tapi kalau misalkan kita punya A sama dengan B, ya di sini langsung aja A, B elemen si A tadi, atau si elemen B. Kalau kalian bayangkan R2, R2 itu kan dinyatakan sebagai pasangan terurut X, Y, di mana X-nya bilangan real, gitu kan. Oke, itu flashback DDM1. Nah, relasi itu apa? Relasi itu ya subset dari A cross B ini. Jadi sebarang subset itu kita punya relasi R di sini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini kita punya X, Y elemen R, artinya X itu berelasi R dengan Y. Notasinya bisa macam-macam tergantung referensi yang kalian baca. Nah, kita sepakatnya di sini karena kita pakai buku lama. Jadi kita nulisnya XRY di sini. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini. Bebas sih. Jadi ini maknanya sama, ya notasinya aja, penulisannya aja ya. Sesuai kesepakatan. Nah, jika X tidak berelasi dengan R, jika X tidak berelasi dengan Y di R, maka di sini kita nulisnya XY bukan anggota R. Karena R tadi kan subset, ya, sebarang subset dari A cross B. Nah, yang tadi saya bilang kalau kita punya A dan B-nya sama, maka R ini dikatakan relasi pada A, tidak lagi relasi dari himpunan A ke himpunan A, tapi karena dia sama langsung aja relasi pada A gitu bilangnya. Kalau dia antar himpunan yang sama. Oke, sebagai contoh, kita punya dua himpunan A dan B. Kemudian kita punya R di sini. Kalau saya tanya, kita punya A cross B. Kalau A-nya di sini 1, 2, 3, B-nya AB, kardinalitas dari hasil kali kartesian AB-nya berapa nih? 6. 6, oke. Nah, kita ambil nih subsetnya dari A cross B tadi. 1A, 1B, 2A, 3B. Jadi ini maknanya, karena R sama dengan ini, berarti 1 berelasi dengan A, 1 berelasi dengan B, 2 berelasi dengan A, 3 berelasi dengan B. Ini kalau ditulis dalam bentuk, ini sebenarnya subscript ya, jadi dia di bawah. Kalau kalian lihat di bukunya, halaman berapa ya? Oke, jadi ini letaknya kayak indeks gitu, indeks depan belakang. Oke, kemudian di sini contoh lain. Oke, masih nomor 1. Jadi misalkan saya punya apakah 1 berelasi dengan B? Apakah 2 berelasi dengan B di sini? Di nomor 1? Nah, kalau menurut R-nya enggak, Bu. Enggak. Jadi di sini kalau definisi R-nya ini berarti 2 tidak berelasi dengan B. Oke, nomor 2, kita punya A-nya itu 1 sampai 5. R itu relasi pada A, artinya B-nya juga sama di sini. Nah, definisi relasinya, syaratnya di sini, syarat keanggotaan dia berelasi A dan B-nya berelasi di R, kita punya di sini, A dan B berelasi di R jika A itu kurang dari B. Maka di sini kita bisa memperoleh anggota dari R adalah 1 pasti berelasi dengan siapa aja nih? Syaratnya 1 berelasi dengan B, berarti 1 kurang dari B. Siapa saja B-nya berarti? Halo?
2 sampai 5. 2 sampai 5. Oke, kalau misalkan saya punya 5 nih. 5 berelasi dengan siapa di R ini? Dia tidak punya relasi, Bu, karena batasnya cuma sampai 5. Dia tidak berelasi dengan anggota A. Oke, kalau 2, dia berelasi dengan siapa saja? 3, 4, 3, 4, 5. Jadi di sini kita punya semua elemen di R yang memenuhi ini. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, dan seterusnya. Sampai 4, 5. 5 dia tidak berelasi dengan yang lainnya. Yang nomor 3, nah di sini yang saya bilang tadi, ini berarti relasi pada R. Ini R di sini bilangan real ya. Jadi ini R biasa, yang ini bilangan real. Ini nggak pakai equation sih jadinya, nggak terlihat. Oke, syarat keanggotaannya, X itu X berelasi dengan Y ketika X kurang dari Y. Nah, di sini kita tidak bisa mendaftar semua anggotanya. Kenapa? Karena kita punya bilangan real. Bilangan real itu kan kita tidak bisa mendaftar semua anggotanya, kan kita hanya punya interval. Nah, jadi di sini dia hanya disebutkan di sini. Kalau yang tadi kan ini sudah fix nih, elemennya hanya ada 5, jadi bisa aja langsung didaftar anggotanya di sini, elemen dari si R. Tapi kalau yang nomor 3, karena ini bilangan real, maka kita tidak bisa mendaftar semua anggotanya, karena pasti jumlahnya tak berhingga. Nah, sehingga di sini hanya disebutkan beberapa anggota dari R adalah, jadi ini R itu R relasi ya, yang ini R real. Oh, nggak kelihatan ya. Oke. Jadi di sini R relasi. Jadi kita punya 1 dengan 3, 5 dengan 9. Kita juga punya setengah akan berelasi dengan siapa aja tuh? Kalau saya punya X sama dengan setengah akan berelasi diantaranya dengan siapa? 4, 4 boleh. Terus? 1. 1. Jadi intinya yang lebih besar dari setengah gitu ya. Oke, yang keempat, kita punya itu himpunan 1, 2, 3, 4. Relasi R didefinisikan sebagai X berelasi dengan Y jika dan hanya jika X sama dengan Y plus 1. Berarti di sini X dan Y-nya siapa? Kita punya 2 dan 1. 2 berelasi dengan 1, 3 berelasi dengan 2, 4 berelasi dengan 3. Jadi anggotanya hanya ini saja kalau yang memenuhi syarat ini. Ketika hanya ini. Kalau hanya misalkan sampai 100, ya beda lagi di sini ya. Jadi semua tergantung himpunan dan definisi atau syarat keanggotaan si relasi, si R-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih sangat mudah kan? Oke, itu tadi definisi relasi, kita sekarang ke jenis relasi. Jadi kita punya A himpunan tak kosong dan R relasi pada A. Jadi A dan B-nya sama. R disebut relasi refleksif jika untuk setiap anggota di A, dia berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi kita punya A itu berelasi dengan dirinya sendiri di sini, untuk setiap A. Nah, kemudian R dikatakan simetris
jika kita punya dua anggota di A yang bersifat di sini. Jika A itu berelasi dengan B, maka haruslah B itu berelasi dengan A. Jadi ada syaratnya di sini. Kita punya AB di A yang bersifat ini, A berelasi dengan B, maka mengakibatkan B itu berelasi dengan A. Simetris. Kemudian yang ketiga ada relasi refleksif. Nah, kalau relasi refleksif ini, ya, sebentar, ini transitif ya, bukan refleksif, sorry. Ini salah ketik. Ini transitif. Oke, jadi kita punya yang ketiga transitif. Transitif itu sifatnya, jadi kita punya 3 elemen di A. Kemudian yang bersifat, jika A itu berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka mengakibatkan A itu berelasi dengan C. Jadi diingat-ingat kalau refleksif itu melibatkan satu elemen di sini. Nah, yang sifatnya dia berelasi dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau yang simetris, kita berurusan dengan dua nih. Jadi kita ambil sebarang dua elemen di A yang bersifat A berelasi dengan B, maka berlaku B berelasi dengan A. Baliknya itu juga berlaku. Jadi kalau si relasi tadi bersifat simetris, kemudian ada A berelasi dengan B, maka di relasi tadi juga pasti ada B sama A di sini. Kemudian yang transitif, jadi kalau misalkan kita punya dua nih, ada A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, pasti di R itu juga ada A, C. Atau di sini pasti A itu berelasi dengan C. Langsung saja ke contoh. Jadi misalkan di sini kita punya himpunan A-nya 1 sampai 5. Relasi R-nya didefinisikan oleh A kurang dari B. Jadi A berelasi dengan B jika A itu kurang dari B, sehingga kita punya R-nya ini. Nah, R tidak refleksif. Kenapa? Karena di sini tadi kita punya A elemen A kan? Jadi satu itu elemen A, tapi satu tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak memenuhi sifat refleksif tadi. Kemudian R juga tidak simetris. Kenapa? Coba perhatikan di sini. Kita punya satu berelasi dengan dua, tapi dua tidak berelasi dengan satu. Jadi dia tidak bersifat simetris. Kemudian R bersifat transitif. Kenapa? Nah, coba perhatikan kalau kita punya satu berelasi dengan dua, dua berelasi dengan tiga, pasti haruslah ada satu berelasi dengan tiga. Jadi kita punya ini. Jadi kalau kalian mendaftar semuanya, jadi misalkan saya punya 1, 3, kemudian 3, 4. Pasti satu berelasi dengan 4. Nah, kita punya ini. Oke, ambil lagi. 1 berelasi dengan 3, 3 berelasi dengan 5. Pasti ada 1 berelasi dengan 5. Kita punya ini. Nah, itu transitif. Nah, karena dari definisinya tadi, A berelasi dengan B, dan B berelasi dengan C, jadi A kurang dari B, dan B kurang dari C, maka pastilah A itu kurang dari C.
Sehingga A itu berrelasi dengan C, gitu kan. Jadilah kita punya sifat transitif di sini untuk relasi nomor 1 ini. Nah, kemudian relasi nomor 2, himpunan bagian pada keluarga himpunan. Oke, misalkan kita punya relasi ini, dia bersifat refleksif. Kenapa? Karena setiap kita punya himpunan A, pasti berlaku A itu subset dirinya sendiri. Nah, dia tidak simetris, kenapa? Karena kalau kita punya A subset dari B, kita belum bisa memastikan B itu subset dari A. Kalau sama dengan, ya pasti berlaku. Tapi kalau dia subset aja di sini, tidak selalu berlaku. Jadi dia tidak simetris. Nah, dia berlaku transitif, kenapa? Karena ketika kita punya A subset B dan B subset C, pasti A itu subset dari C. Nah, hati-hati dalam menunjukkan ini ya, dalam menunjukkan jenis sifat atau jenis relasinya ini. Kalau misalkan himpunannya terbatas, bisa aja kalian cacah di sini. Artinya kalau misalkan R ini bersifat refleksif, khusus nomor A, pasti di R itu harus memuat minimal ada siapa tuh. Kalau misalkan R bersifat refleksif. Artinya R minimal memuat siapa nih? Harusnya R ada siapa saja? Ada Apa aja elemen di R? 1,1. Ya, 1,1, 2, tambahi 1,1, 2,2. 2,2, 3,3. 3,3, 4,4. 4,4, 5,5. dan 5,5. Iya. Artinya R minimal R memuat ini. Nah, kalau misalkan dia sifatnya umum, jadi misalkan kita berurusan dengan himpunan tak hingga, nah kita pakai sifat ini untuk menunjukkannya. Karena A kurang dari B, pastilah A itu tidak kurang dari A, jadi dia tidak berlaku refleksif. Begitu juga yang tidak simetris. Kalau kita punya A kurang dari B, pasti B itu tidak kurang dari A. Jadi B tidak berrelasi dengan A. Jadi dia tidak simetris. Hati-hati kalau kita berurusan dengan A-nya secara umum atau himpunan tak berhingga. Jadi kita harus menunjukkannya sorry. Kalau menunjukkan simetris refleksif, kalau tidak cukup diambil kontra eksempel ya. Karena tadi kan dia kuantornya untuk setiap. Jadi kalau kita negasikan berarti cari aja satu. Jadi di sini sudah oke, tidak refleksif, cukup aja cari satu contoh penyangkal yang tidak simetris juga gitu. Tapi kalau dia memenuhi sifatnya, ya tunjukkan dia berlaku secara umum. Jadi di sini secara umum di sini. Begitu juga yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kan dia secara umum kan. Tapi kalau mana ya? Ada contoh lagi nggak ini? Oke, nah contoh berikutnya di sini kita punya A-nya elemennya B, C, D, E. Relasi R pada A didefinisikan ini BB, BC, CB, CC, DD, BD, dan seterusnya ini. Nah, kita mempunyai kesimpulan di sini, R tidak refleksif. Kenapa? Kalau tadi refleksif kan
harusnya B berhasil dengan B, C berhasil dengan C, D berhasil dengan D, dan E berhasil dengan E. Nah, di sini B dengan B sudah oke. C dengan C, D dengan D, yang E dengan E tidak ada. Nah, jadi di sini tidak memenuhi sifat refleksif karena gagal satu elemen di sini. Jadi kalau ada yang gagal satu aja nggak bisa karena tadi definisinya untuk setiap kan. Nah, kemudian di sini yang nomor sifat berikutnya dia bersifat simetris. Kenapa? Kita ambil di sini BC. Nah, kalau BC ada di R, pasti balikannya C itu dengan B pasti berelasi juga. Nah, di sini ada. Kemudian BD. Harusnya D dengan B ada juga. Nah, ada. CD berarti D dengan C. Berelasi juga. Jadi, dia bersifat simetris. R transitif. Bagaimana ngeceknya? Nah, ini ngeceknya satu persatu nih. Jadi, sebagai contoh di sini, saya punya B dengan B, dan B dengan C, maka ini harus punya B dengan C sendiri, kan? Kemudian, kalau saya punya B dengan C dan C dengan B, pasti kita punya apa nih? Jika B berhasil dengan C dan C berhasil dengan B, maka kita punya apa? Halo? Akibatnya apa nih? Apa? B berelasi dengan C dan C berelasi dengan B. Berarti akibatnya harus ada siapa tuh? Kok simetris? Saya tanya, kalau kita mau cek transitif, kan kita punya ini B berelasi dengan C dan C berelasi dengan B, maka kesimpulannya apa nih? B berelasi dengan B berelasi dengan B. Jadi kalau kita punya B berelasi dengan C dan C berelasi dengan B, maka kita punya apa nih? Kesimpulan kita, maka berlaku B berelasi dengan B. Nah, kalau misalkan saya ambil ini, D berelasi dengan B, dan B berelasi dengan C, maka kita punya apa? BC. BC. Jika BC atau DC? Jika D berelasi dengan B, dan B berelasi dengan C, maka apa kita punya? D berelasi dengan C. D berelasi dengan C. Nah, itu ngeceknya ini lumayan nih ngeceknya. Ini baru 4 elemen dan relasinya hanya sebatas ini. Jadi ini benar-benar ngecek satu persatu karena tidak ada definisi relasi, maksudnya definisi syarat keanggotaannya. Nah, dengan X dengan Y itu berelasi di R itu seperti apa. Jadi ini harus dicecah satu persatu nih. Oke, relasi berikutnya. Tadi kita punya relasi refleksif, yaitu untuk setiap A berlaku, A berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau non-refleksif gimana? Ya berarti tinggal dinegasikan dari definisi ini. Untuk setiap berarti negasinya terdapat atau ada. Yang awalnya dia elemen, dia bukan elemen. Jadi di sini, jika ada A elemen A, sehingga A tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau irrefleksif,
Jadi kita punya di sini bedakan untuk setiap A berlaku A tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalkan relasi R pada himpunan bilangan real yang didefinisikan oleh X berrelasi dengan Y jika hasil perkalian XY-nya positif. Nah, jadi di sini dia bersifat non-refleksif karena hanya hanya beberapa saja. Jadi tidak berlaku untuk setiap, kan? Jadi dia hanya memenuhi non-refleksif. Sebagai contoh penyangkalnya siapa nih? Contoh X dan Y-nya di sini. Halo? Kalau kalian disuruh menunjukkan, kenapa nih dia sifatnya non-refleksif? Karena apa tuh? Halo? Karena ada yang X kali Y itu tidak lebih besar dari 0, Bu. Iya, siapa? Kan tadi saya tanya. 1/2. Penyangkalnya siapa? 1/2. 1 dan 0, Bu. Setengah. Terdapat? Setengah. 1/2. Nah, yang bersifat apa nih? Gimana? Yang bersifat? Berarti gimana relasinya? Kan berarti cari A di bilangan real yang sifatnya A itu tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Apa artinya A tidak berrelasi dengan dirinya sendiri? Atau di sini setengah, kenapa setengah ini tidak berrelasi dengan dirinya sendiri? Di kasus yang nomor 1, relasi nomor 1 ini. Karena kurang dari 0. Relasinya apa sih coba? Relasinya apa ini? Relasinya jika dikali itu dia harus lebih dari 0. Iya, ini kan non-refleksif. Berarti kalau kita ambil setengah di sini, yang menyangkalnya gimana nih? Sifatnya apa sehingga dia tidak memenuhi refleksif? Cara nulisnya gimana? Karena terdapat setengah yang bersifat Oke, coba ini dinegasikan. Apa ini relasinya? Kalau dinegasikan, apa artinya X dan Y tidak berelasi di R nomor 1 ini? X kali Y-nya kurang dari sama dengan 0. Oke, nah terus kalau kita ambil setengah di sini, berarti bagaimana sifatnya sehingga dia menyangkal di sini? Halo? Gimana ini? Permisi, Bu. Kalau diambil yang awal tadi, Bu, waktu XY-nya lebih besar dari 0, kalau kita ambil bukti penyangkal 0 gimana, Bu? Kan 0 kali 0 itu sama dengan 0, tapi tidak lebih besar dari 0. Ya terserah. Gini, coba disiapkan kertasnya. Ini jadi tugas insidentil hari ini.
Oke, jadi saya lihat jawabannya. Jadi ini ngambilnya harus siapa nih? Kan jika ada A, jadi ngambilnya hanya satu elemen aja. Karena kita refleksif tadi kan, refleksif kan berarti satu elemen saja. Apakah dia berrelasi dengan dirinya sendiri atau tidak, gitu intinya. Nah, karena ini non, berarti kan ambil satu elemen yang dia tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Berarti apa nih? Siapa nih? Ambil 0, Bu. Bilangan real yang ketika dikuadratkan hasilnya tidak lebih besar 0. Gitu kan? 0, Bu. Siapa? 0, Bu. 0, hanya 0. Kalau kamu ngambil selain 0 pasti tidak memenuhi karena kuadrat dari bilangan real pasti dia lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita ambil yang sama dengannya nih. Jadi karena terdapat 0, jadi tadi punya siapa ya? Nah, karena terdapat 0 yang bersifat ini, jadi dia tidak memenuhi. Jadi ini sebenarnya X kuadrat nih. Jadi karena kita membuktikan refleksif, berarti kita hanya ngambil elemen satu aja, bukan lagi XY, tapi X saja. Apakah X berrelasi dengan X? Karena refleksif, bukan XY di sini. Kalau 2 itu kita nanti simetri. Gitu ya. Jadi rata-rata nulisnya ini yang kurang oke. Jadi kalau pemahamannya sudah oke sih tadi sudah menjawab. Jadi rata-rata semuanya pilih 0. Tapi ya itu tadi bilangnya X sama dengan Y sama dengan 0. Kalau kita refleksif pasti pilihnya satu aja, buktikan apakah dia berrelasi dengan dirinya sendiri ini loh. Kita hanya satu elemen saja. Nggak ada X, nggak ada Y. Jadi kalau definisinya di sini X berrelasi dengan Y, jika X Y lebih besar 0, kalau mau menunjukkan refleksif ya berarti pilih X, jadi carilah X. Mana ini? Jadi di sini carilah X atau A atau sembarang lah, intinya satu. X bilangan real X yang bersifat X kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Gitu. Jadi hanya satu aja. Jadi pilih X sama dengan 0. Nah, itu tadi. Maka 0 kuadrat dia hasilnya sama dengan 0. Tidak lebih besar 0. Gitu. Oke, contoh kedua. Relasi kedua, orang tua dari. Nah, ini merupakan relasi irrefleksif. Sebab tidak ada manusia yang menjadi orang tua dari dirinya sendiri. Kalau yang non tadi, karena ada gagal satu, jadi tidak setiap gitu ya. Kalau yang nomor 2 ini kan untuk setiap A, dia tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Jadi dia namanya irrefleksif. Itu bedanya non-refleksif, irrefleksif dengan refleksif. Oke, nah ini yang simetris. Bedakan tadi kalau refleksif semuanya kita hanya ambil satu anggota saja dari himpunan. Tapi kalau simetris kita ambil 2. Jadi kita punya A berrelasi dengan B, pasti berlaku B berrelasi dengan A. Kalau non, berarti ini ada AB yang bersifat A berrelasi dengan B, akan tetapi B tidak berrelasi dengan A. Kalau asimetri, jadi bedakan di sini, ini kuantornya yang kuantornya yang sangat mempengaruhi. Jadi ini kuantornya eksistensial, ini kuantornya
universal. Jadi untuk setiap A, B di A yang bersifat ini, tetapi B tidak berrelasi dengan R. Jadi ini untuk semuanya ini tidak berlaku. Tapi kalau yang ini hanya ada beberapa saja. Satu aja sudah cukup. Kalau yang ini untuk semua. Nah, kalau antisimetri, kita punya ini untuk setiap A, B di A yang bersifat A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, mengakibatkan A sama dengan B. Jadi ini benar-benar harus hati-hati di kuantornya. Kalau non, ya berarti itu hanya ada beberapa saja. Kalau asimetri itu semuanya. Kalau antisimetri, ini kita punya dia A dan B berrelasi, B berrelasi dengan A, menyebabkan A sama dengan B. Oke, contoh relasi kesejajaran pada himpunan garis lurus pada bidang merupakan relasi simetri. Karena kalau kita punya sejajar, pasti dia kalau garis 1 dengan garis 2 sejajar, pasti garis 2 dengan garis 1 juga sejajar, kan? Gitu. Relasi mencintai pada manusia merupakan relasi non-simetris. Kan ada cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi A mencintai B, tapi tidak selalu B mencintai A, gitu kan. Nomor 3, relasi R pada himpunan bilangan bulat yang didefinisikan oleh X berrelasi dengan R jika X min Y bilangan genap. Merupakan relasi non-simetris. Nah, yuk, ini coba dicari contoh penyangkalnya. Berarti ini milih X-nya siapa, Y-nya siapa. Jadi pilih dua elemen bilangan, dua bilangan bulat di sini. Berarti di sini cari dua bilangan bulat yang, jadi cari X dan Y, yang X min Y-nya merupakan bilangan apa nih? Apa, Rek? Itu Yang bersifat apa nih? bersifat X-nya. X sama Y. Maksudnya nggak sama, yang satu genap, yang satu garis. Kembalikan ke relasi dulu. Caranya adalah mencari bilangan bulat X dan Y yang bersifat apa nih? Kalau kembalikan ke relasi ini. X min Y ganjil. X min Y. Oke. Nah, ini kotretan kalian nih. Untuk menjawab atau untuk membuktikan nomor 2. Nah, cara membuktikannya gimana? Cara menjawabnya berarti pilih X-nya siapa? X ganjil. Kalian tuh mesti yuk, kalau cari contoh penyangkal, langsung aja X dan Y-nya siapa? Dua aja, Bu. 2. X-nya berapa? 2. 2. Dan Y? 1. 1. Nah, X min Y sama dengan 1. 1. Nah, jadi dia menyangkal, artinya di sini wait. Ini enggak kurang tepat ini. Kalau kita punya non simetris kan berarti gini. Carilah bilangan bulat X dan Y yang bersifat X min Y gasal, tetapi Y min X
Tuh, coba dikembalikan sih. Non simetris. Ini loh. Duh. Non simetris. Jadi kita punya ini berelasi dulu nih. A berelasi dengan B, tetapi B tidak berelasi dengan A. Jadi maknanya carilah X dan Y yang bersifat X min Y itu genap, akan tetapi Y min X gasal. Siapa tuh? Jadi di sini carilah X Nah, ada enggak? Siapa dia? Ada enggak X dan Y-nya yang seperti itu? Enggak ada. Bilangan bulat. Kayaknya ini salah dari relasinya. Coba nanti saya tanyakan yang buat slide ya. Ini kalau X min Y selisih itu kan pasti sama. Negatifnya min Y ini kan X min Y itu kan negatif dari Y min X kan. Harusnya kalau dia genap ya pasti genap juga. Kalau kita bicaranya bilangan bulat. Bu, saya mau tanya. Hmm. Kalau misalnya Y min X-nya dibuat sama dengan 0 gitu, apa masuk non simetris, Bu? 0 itu apa? Genap atau gasal? Ayo. Tidak keduanya. Hah? Ngawur. 0 genap. 0 merupakan bilangan? Genap. Genap. Kok bisa bukan keduanya? Itu piye toh? Ayo kembalikan ke definisinya. Oke, ini PR saya nomor 3. Nanti saya tanyakan ke yang buat slide. Nomor 4. Relasi lebih tinggi pada manusia merupakan relasi asimetris. Kalau asimetris berarti apa namanya? Kalau kita punya A lebih tinggi dari B, pasti kita tidak punya B itu lebih tinggi dari A, kan? Jadi namanya untuk setiap. Jadi kalau kalian kembalikan tadi ke definisi, asimetri kan untuk setiap A yang bersifat A berhasil dengan B, pasti B itu tidak berhasil dengan A. Jadi kalau A itu lebih tinggi dari B, pastilah B itu tidak lebih tinggi dari si A. Jadi dia bersifat asimetris. Relasi kurang dari pada himpunan, nah ini mirip karena lebih tinggi, lebih rendah, dan seterusnya itu bilangan relasinya asimetris. Kemudian relasi lebih besar atau sama dengan pada himpunan bilangan real merupakan relasi antisimetris. Antisimetris itu karena kalau kita punya di sini
karena untuk setiap X, Y, Z real X, Y, Z yang bersifat mau saya geser yang bersifat di sini X kurang dari lebih dari X lebih dari Y dan Y lebih dari sama dengan Z. Sorry kok ini 2 elemen saja. Ini X. Nah, masih ingat kesamaan kuantitas kemarin? Samaan bilangan kalau kita punya X kurang dari Y dan Y kurang dari Y lebih besar sama dengan X, maka mengakibatkan X-nya sama dengan Y. Tuh. Jadi hati-hati kalau kita punya asimetris itu berarti tidak semuanya berlaku. Jadi di sini kuantornya diperhatikan, kemudian sifatnya juga. Kalau simetris, kita punya A berrelasi dengan B, berlakulah B berrelasi dengan A. Kalau non simetris, terdapat A berrelasi dengan B, tapi B tidak berrelasi dengan A. Kalau yang simetris, semuanya nih. Ketika kita punya A berrelasi dengan B, pasti B tidak berrelasi dengan A. Kalau yang antisimetris mengakibatkan kesamaan di sini. Oke, berikutnya relasi transitif. Kalau transitif, jika untuk setiap A, B, C di A yang bersifat tadi, A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, berlaku A itu berrelasi dengan C. Kalau non, berarti terdapat A, B, C yang sifatnya A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, akan tetapi A itu tidak berrelasi dengan C. Kalau intransitif, ini berlaku kuantornya semua nih. Jadi semua kalau kita punya A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, mengakibatkan A tidak berrelasi dengan C. Contohnya, relasi kesejajaran tadi, dia merupakan relasi transitif ya, karena kalau kita punya 3 garis sejajar, jadi kalau garis 1 dan 2 sejajar, 2 dan 3 sejajar, pasti garis 1 dan 3 juga sejajar kan. Oke, kemudian relasi subset pada keluarga himpunan, dia relasi transitif juga. Nah, kalau yang mencintai ini, dia merupakan relasi non-transitif. Kenapa? Karena tadi ada terdapat misalkan, kita punya si A mencintai si B, dan si B mencintai si C. Kan tidak selalu berlaku A mencintai mencintai C, sorry. Cinta segitiga. Oke, relasi tegak lurus pada garis di bidang datar merupakan relasi intransitif. Oke, berikutnya adalah relasi ekuivalen. Jadi kalau tadi kita punya relasi ada refleksif, simetris, dan transitif, sekarang relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen itu relasi yang memenuhi ketiga sifat, refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya relasi tinggal satu rumah pada himpunan warga dalam satu RT. Dia merupakan relasi ekuivalensi. Pertama, refleksif.
refleksif berarti warga di sana, setiap warga pasti tinggal satu rumah dengan dirinya sendiri. Kemudian, kalau warga A tinggal satu rumah dengan B, pasti warga B itu juga tinggal satu rumah dengan si A. Kemudian, yang transitif. Jika si warga A tadi tinggal satu rumah dengan B, dan warga B tinggal satu rumah dengan C, otomatis warga A itu pasti tinggal satu rumah dengan si C juga. Oke, contoh berikutnya kita punya relasi modulo. Misalkan N suatu bilangan asli. Relasi modulo N pada bilangan bulat merupakan relasi ekivalensi. Oke, ini flashback sebelum flashback DDN1. A ekivalen modulo N dengan B, berarti ini maknanya N membagi A min B, kan? Nah, di sini berarti kan kita mau cek nih. Untuk refleksif, berarti diambil sebarang himpunan bilangan bulat Z. Apakah dia berrelasi dengan dirinya sendiri? Artinya apakah A itu dia ekivalen modulo N dengan A? Ya pasti, kan? Karena di sini, coba perhatikan, karena N itu pasti membagi 0, maka kita punya N membagi A min A. Nah, karena A min A di sini, berarti kita punya A berrelasi dengan dirinya sendiri di modulo N. Oke, untuk yang simetris, jadi ini nanti kalau kalian mau mengerjakan, jadi kayak gini ya caranya. Jadi diambil sebarang di Z, jadi ini ambil satu elemen, jadi diambil sebarang satu elemen di himpunannya, bukan di relasi ya. Apakah dia berrelasi dengan dirinya sendiri? Nah, kalau iya berarti kesimpulannya dia simetris. Karena ini tadi mau menunjukkan bahwa dia relasi ekivalensi, berarti pasti memenuhi refleksif, simetris, dan transitif. Oke, bagaimana untuk menunjukkan yang simetrisnya? Berarti kita ambil sebarang dua bilangan bulat, A dan B di sini, yang bersifat A berrelasi dengan B. Kalau A berrelasi dengan B, apa maknanya tadi? Definisi relasinya kembalikan di sini. Maka kalau A berrelasi dengan B, artinya A itu ekivalen dengan B di modulo N, maka kita punya N membagi A min B. Atau dengan kata lain A min B sama dengan KN untuk suatu K bilangan bulat. Nah, perhatikan di sini, kalau kita negatifkan atau pindah ruas diganti, kan kita punya B min A sama dengan min KN. Min K pasti juga bilangan bulat kalau K-nya bilangan bulat. Akibatnya di sini, kalau B min A sama dengan kelipatan N, berarti kan di sini B berrelasi dengan A. Jadi di sini, ketika kita punya A berrelasi dengan B, mengakibatkan B berrelasi dengan A. Untuk setiap A, B di bilangan bulat, di himpunan bilangan bulat. Jadi kita sudah menunjukkan dia relasinya simetris. Oke, untuk yang transitif, berarti kita ngambilnya 3 elemen nih di sini. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, C yang bersifat, jadi bedakan sifatnya di sini, A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, tunjukkan A pasti berrelasi dengan C. Jadi kalian punya dua informasi ini, A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C. Berarti kan N membagi A min B dan N membagi B min C. Jadi kita punya A min B sama dengan KN, B min C sama dengan HN. Jadi hati-hati di sini, jangan pakai K lagi. Karena di sini untuk suatu bilangan bulat.
Nah, ini berbeda. Kalau kamu pakai KN, ya nanti hasilnya AB, BC ini sama. Jadi nanti rancu. Nanti di sini dia tidak berlaku secara umum. Jadi artinya di sini A min B sama dengan B min C. Kalau bilangan bulat yang kalian ambil sama. Jadi di sini harus berbeda. Ini KN, yang di sini berarti misalkan mau PN, terserah. Pokoknya jangan ambil K lagi. Nah, akibatnya di sini, kita kan mau menunjukkan A berrelasi dengan C nih. Apa artinya A berrelasi dengan C? Berarti A itu kongruen dengan C modulo N. Jadi, kita punya di sini, apa artinya kalau A kongruen dengan C modulo N? Berarti A min C harus kelipatan N. Nah, dari informasi mana nih? Dari alatnya kita punya ini, A min B sama dengan KN, dan B min C sama dengan HN. Bagaimana untuk mendapatkan A min C? Ya tinggal dijumlah. A min B tambah B min C, kita punya A min C. Berarti KN tambah HN, kita punya K plus H kali N. Ini kan kelipatan N. Berarti kita sudah menunjukkan bahwa A itu kongruen dengan C modulo N. Jadi, ketika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, mengakibatkan A berrelasi dengan C. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa relasi R ini bersifat transitif. Nah, karena R bersifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dia merupakan relasi ekivalensi. Oke, itu materi hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita coba latihan. Misalkan A himpunan orang. Kemudian relasinya didefinisikan oleh yang pertama, X berrelasi dengan Y, itu jika X orang tua dari Y. Nah, dia termasuk relasi apa aja nih? Apakah dia termasuk refleksif? Berarti apakah X orang tua dari X? Itu pertanyaannya yang perlu dijawab. Dia bersifat refleksif enggak? Halo? Enggak. Tidak. Berarti yang A, karena tadi sudah sempat dijawab kan? Jadi yang A ini kita punya tidak refleksif. Kemudian, simetris enggak dia? Kalau X orang tua dari Y, jadi jika X berrelasi dengan Y, apakah Y berrelasi dengan X? Berarti jika X orang tua dari Y, apakah Y orang tua dari X? Tidak. Tidak, Bu. Nah, tidaknya ini dia termasuk yang non-simetris atau asimetris. Masih ingat nggak tadi? Kalau non, berarti dia hanya terdapat aja kan? Jadi ada X orang tua dari Y, tetapi Y bukan orang tua dari X. Nah, kalau asimetris tadi, semuanya ya. Jadi kalau kita punya X orang tua dari Y, apakah selalu pasti berlaku Y itu bukan orang tua dari Y itu bukan orang tua dari X. Jadi tidak simetrisnya ini apa? Non-simetris atau Asimetris. asimetris? Asimetris karena berlaku semuanya ya. Asimetris. Oke, transitifnya apa nih? Jika X orang tua dari Y dan Y orang tua dari Z, apakah X orang tua dari Z? Jawabnya apa tuh? Bukan, Bu.
Bukan. Yang benar X apanya Z? Mbah. Bah. Kakek, Ya, boleh nenek. kakek, boleh nenek. Oke, dia tidak transitifnya apa tuh? Keseluruhan atau beberapa aja? Seluruh. Seluruh ya. Intransitif, Bu. Intransitif. Oke, kemudian yang B, jika X berumur sama dengan Y, itu definisi relasinya. X berelasi dengan Y jika X berumur sama dengan Y. Apakah dia refleksif? Artinya berarti jika X, jika kita punya X, apakah X itu berumur sama dengan si X? Ya, jelas iya kan? Oke. Kemudian apakah simetris? Berarti jika X berumur sama dengan Y, apakah Y berumur sama dengan X? Iya, Simetris. 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 Transitif? Transitif? Transitif. Oke. Jadi kalau kita punya relasi sama dengan, pasti dia bersifat ekivalen di sini. Ini berarti kesimpulannya relasi ekuivalensi. Valensi. Oke, yang C. Jika X tinggal di sebelah rumah Y, refleksif atau tidak? Apakah X tinggal di sebelah rumah X? Tidak. Tidak. Tidaknya semua atau sebagian? Semua. Semua, berarti masuk yang mana tuh? Iya, refleksi. Oke, kemudian simetris. Simetris enggak? Kalau X tinggal di sebelah rumah Y, apakah Y tinggal di sebelah rumah X? Simetris, Bu. Simetris. Transitif? Jika X tinggal di sebelah rumah Y dan Y tinggal di sebelah rumah Z, apakah X tinggal di sebelah rumah Z? Tidaknya tidak. Tidaknya sebagian atau tidak selalu? Tidak selalu. Tidaknya sebagian atau keseluruhan? Keseluruhan intransitif. Duh, keseluruhan dah. Kalau kita punya misalkan Z-nya ada di tengah-tengah, memenuhi kan? Sorry, enggak ya. X sebelah Y, Y sebelah X. Kalau dia rumahnya membentuk segitiga, maksud saya. Kayak kompleks gitu. Dia kan, kalau kita bayangkan, enggak ya. Jadi 3 rumah, dia kayak membentuk formasi segitiga gitu. Kan artinya dia bersebelahan semua kan? Oh, non-transitif, Bu. Iya, maksudnya penjelasan saya tadi berarti kan dia tidak keseluruhan kan? Iya. Hanya beberapa aja kasus tertentu. Jadi ini tidak transitifnya itu non transitif. Untuk yang nomor 2, tentukan jenis relasi pada himpunan bilangan bulat Z berikut ini. M berrelasi dengan N jika M plus N bilangan genap. Ayo, apa ini? Refleksif enggak? Apakah M tambah M? Ketika kita ambil sebarang bilangan bulat X, apakah X tambah X itu bilangan genap? Iya. Pasti ya. Karena kita punya 2X. 2X kan pasti bilangan genap. Oke, jadi dia
refleksif. Caranya silakan ditulis sendiri ya. Jadi yang saya bilang tadi, ketika kita punya diambil sebarang, ya wes, tulis nomor khususnya simetris saja. A1. Untuk sebarang X di Z, berlaku X plus X sama dengan 2X bilangan genap. Jadi, L bersifat refleksif. Oke, yang A2, gimana tuh? Apakah dia simetris? Jadi ketika kita ambil sebarang dua bilangan bulat, M dan M, kalau M plus N bilangan genap, apakah N plus M bilangan genap? Genap. Iya, Bu. Jadi dia simetris. Jadi diambil sebarang dua bilangan bulat, X dan Y, misalkan atau M dan N, M plus N genap, maka pastilah N plus M genap juga, karena dia berlaku sifat komutatif. Oke, yang transitif gimana tuh? Diambil sebarang 3 elemen bilangan bulat, X, Y, Z. Kalau X plus Y dia genap, maka bagaimana tuh? Apa artinya X plus Y sama dengan dia bilangan genap? X plus Z. X plus Y sama dengan 2P dan Y plus Z sama dengan 2Q. Terus tujuan kita apa nih? Tujuannya X plus Z, Bu. Oke, diapakan berarti? Dua persamaan ini diapakan? Jadi dua persamaan ini bagaimana caranya kita dapatkan X plus Z? Disubstitusikan. Jadi X-nya kan sama dengan 2P min Y, terus Z-nya 2Q min Y. Oke, jadi kita punya X itu gimana tuh? 2P min Y. 2P min Y ditambah dengan 2Q min Z. 2Q min Y. Oh iya, 2Q min Z. Makanya Salah. Tipe. 2Q min Y. Berarti kita punya apa nih? 2. Kan kita punya min 2Y kan? Jadi kita punya 2. Ini apa nih pengalinya? P plus Q min Y. Plus Q min Y. Nah ini pastilah dia genap. Karena PQ-nya bilangan genap. Jadi relasinya, kalau dia relasinya refleksif, simetris, dan transitif, jadi R merupakan relasi ekuivalensi. Ini kesimpulan secara umumnya. Oke, untuk yang seterusnya silakan dibuat latihan, ini masih banyak
latihannya, nanti silakan dijawab di forum. Masih sangat banyak. Jadi intinya cara mengerjakannya seperti itu ya. Kalau dia tidak refleksif, berarti cari contoh penyangkalnya. Jadi jangan dijawab tidak simetris, tidak refleksif gitu aja, tapi dengan itu tadi argumen tadi disertai bukti pendukungnya. Jangan asal nebak saja. Karena menuliskan itu juga butuh skill.